Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا جماعة maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga sampai hari ini di akhir bulan Sya'ban tanggal 25 kalau nggak salah bulan Sya'ban 25 atau 26 masuk ke 26 bulan Sya'ban insyaallah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berusaha menambah bekal kita menghadapi hari-hari akhirat kita, berusaha memaksimalkan hari-hari akhir kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang waktu kita tidaklah lama, waktu kita sangat terbatas. Akan tetapi kebanyakan manusia menganggap bahwa itu adalah waktu yang lama, atau dalam hatinya mungkin berkata, alah esis suwe iki. Padahal pada kenyataannya waktunya sangat dekat, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban. Sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat menganggap bahwa hal tersebut ba'id, masih lama, masih jauh. Akan tetapi kata Allah sudah sangat dekat. Dan kita harus meyakininya bahwa hal tersebut memang benar adanya. Kehidupan kita yang kita nikmati sekarang ini sebentar lagi akan menghilang. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak akan lama lagi akan hilang semuanya. Satu persatu dicabut sampai pada akhirnya semuanya dihilangkan dari diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua yang kita miliki akan kembali. Kita ketika hidup di dunia dari mulai muda, kecil, muda sampai tua, panjenengan sudah merasakan sendiri perlahan-lahan nikmatnya dikurangi oleh Allah sampai nanti pada akhirnya diambil semuanya. Ini yang harus kita senantiasa jadikan alat untuk tadabbur, untuk menimbang diri, muhasabah diri. Kira-kira kita sudah bisa ayem apa urung? Sudah bisa tenang atau belum?
Semestinya seperti itu. Bahkan para ulama mereka senantiasa memikirkan hal tersebut, senantiasa khawatir akan kehidupan akhiratnya, padahal ibadahnya jauh, ya, kualitas maupun kuantitasnya jauh dengan kita. Akan tetapi para ulama senantiasa khawatir akan mendapatkan kehidupan yang sulit di hari akhir. Sementara kita yang amalannya pas-pasan, orang beti, gini apa gini? Para ulama besar, rata-rata mereka berusaha setiap hari berusaha menambah amalan-amalannya, karena mereka takut bahwasanya amalannya tidak cukup untuk merengkuh keridhaan Allah, senantiasa takut dengan azab Allah, sehingga berusaha setiap hari berusaha meningkatkan yang tadinya hafal satu surat ditingkatkan menjadi 2 surat, yang 2 surat 3 surat dan seterusnya. Yang tadinya hafal mungkin 1 juz berusaha meningkatkan untuk menjadi 2 juz dan seterusnya. Itu para ulama seperti itu, sehingga tidak pernah berhenti dari belajar, tidak pernah berhenti, tidak pernah kosong dari kehidupannya, dari menempuh sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan akhiratnya. Karena barang siapa yang berusaha merengkuh kehidupan akhirat dengan sesuai dengan kaidah dari Allah dan Rasulnya, insyaallah dunia ini akan menyusul. Yang diutamakan jangan dunianya, kan, tapi yang diutamakan akhiratnya. Insyaallah semuanya akan dibikin mudah oleh Allah untuk urusan dunia. Itu kalau memang kita benar-benar jihadnya di jalan Allah itu benar-benar. Akan tetapi ketika setengah-setengah, ya, tidak bersungguh-sungguh, ini kita cara wong obong gendeng atau balo ini namanya balo nang dunia ora oleh, nang akhirat kapiran, nang akhirat kapiran, nggih, nang dunia sugi-sugi ora, nang akhirat rekasa. Itu celaka gitu. Itu ya kita ya gampang aja cara wong Cikado mau Arab sugiat dekat kanu. Ya, kita ngode dari muda sampai tua lah, ya jatahnya seperti ini. Jatahnya sampai di sini. Jadi ketika kita sudah menginjak usia dewasa, usahakan, ya, kita berusaha untuk meniru para ulama, meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas kesemuanya. Jangan berhenti, ya. Dari zaman anak kecil sampai sekarang hafalannya dari mulai Al-Hakumut Takasur sampai Qul A'udzu Birabbin Nas, mandeg tekan mati. Jangan berhenti. Usahakan ditambah sedikit demi sedikit, orang ketang 1 ayat ini untuk menambah. Bangkitkan motivasi dengan senantiasa mengingat kematian, mengingat alam kubur, mengingat hari kiamat, mengingat yaumul hisab, mengingat surga dan neraka. Ini yang kita jadikan motivasi agar supaya kita tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan beragama, semangat di dalam mengkaji ilmu agama, senantiasa bukan untuk tujuan apa-apa, ya, akan tetapi untuk diri sendiri agar supaya kita selamat di dunya wal akhirah. Insyaallah nanti di bulan Ramadan kajiannya dirubah menjadi sebelum berbuka puasa. Jadwalnya sama, Senin dan Kamis, ya, Senin dan Kamis. Kalau mau habis traweh rata-rata lempogen nggih.
ngantuk. Jadi kajiannya insya Allah adalah untuk bulan Ramadan ini kira-kira mulai jam 5 seperempat lah, harus suwe-suwe sambil menunggu berbuka puasa ya, kita kajian sebentar, nanti berbuka puasa bersama sama sangu dewek. Insya Allah ya kami sediakan, insya Allah. Itu silakan ya, untuk semuanya saja yang mau kajiannya dirubah ya, karena memang kalau kita ngaji sehabis tarawih juga saya juga capek, panjenengan juga mungkin capek, ngantuk dan sebagainya. Sementara untuk kajian subuh ya nanti di samping saya mungkin saya minta bantuan Pak RW atau Pak Aan untuk sekali-kali ya sambil mbok kelalen Pak RW suwe ora mulang nggih. Itu atau yang lain yang mau Pak Aan juga itu mudah-mudahan karena memang kalau bulan Ramadan khususnya para dai-dai besar, para ulama biasanya malah istirahat, kajiannya istirahat, ngodawat, mengkhususkan untuk sendiri. Akan tetapi untuk zaman sekarang ini kan kalau bulan Ramadan biasane sing mikine ora rajin dadi rajin, dadi kesempatan untuk memberikan masukan-masukan, memberikan wawasan-wawasan sehingga mungkin bisa berlanjut, itu seperti itu. Jadi untuk sekarang ini para ulama, para ustadz jarang yang berhenti bulan Ramadan, jarang yang istirahat, akan tapi berlanjut dakwahnya. Karena memang ya itu tadi mbok bae ora ketang jamaah subuh tambah siji, alhamdulillah, tambah loro alhamdulillah. Itu karena memang ini butuh proses ya untuk bisa ya, termasuk saya sendiri setiap hari itu berjihad mau nganti kawanan tapi tetap baik kawanan. Itu seperti itu manusiawi, kita harus senantiasa memotivasi. Kalau tidak memotivasi, ya tidak akan pernah bisa. Gila betul. Kalau tidak punya niat kepengin ikut berjamaah subuh, ya tidak mungkin bisa. Jadi kita harus memotivasi diri sendiri setiap hari. Begitu mau tidur memotivasi. Mudah-mudahan orang kawanan bisa mendapatkan pahala 27 kali lipat. Itu mendapatkan pahala seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah ya, salat sunnah fajar, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya seperti bumi, langit dan seisinya sekali. Itu luar biasa. Tapi ya mungkin ada di antara kita kaum muslimin yang belum pernah salat sunnah fajar, kecuali mungkin di bulan Ramadan, ya. Itu, monggo ini sebagai motivasi untuk siapa? Untuk kita semuanya, termasuk saya pribadi. Gitu. Karena memang kita semuanya butuh untuk saling mengingatkan, saling berwasiat. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa taat kepada Allah ya, kapan saja, di mana saja, ya tidak kalan-kalan, akan tapi kita istiqomah dalam ketaatan kita. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan tentang alam kubur. Kita kemarin membahas mengenai sebab-sebab adanya azab kubur. Insyaallah ini terakhir tentang kubur ya, tentang alam barzakh. Nanti bulan Ramadan mulai kita bahas mengenai hari kiamat. Kalau untuk subuh insyaallah khusus untuk kita bahas mengenai Quran tafsir ya, biar oleh dan akeh. Ya kalau subuh kan ya waktunya
tidak panjang, tapi kan karena setiap hari jadi mandan akai oleh. Kalau seminggu sepisan, ayo mbok ora rampung keburu saya mati atau jangan mati dulu. Ini monggo. Yang jauh-jauh silakan saja kalau memang berkehendak mau hadir atau di rumah barangkali ada kajian, silakan, terserah saja. Yang tidak rutin di jamaah di sini. Untuk kajian rutinnya adalah Senin dan Kamis sebelum berbuka puasa, sekaligus berbuka puasa. Tidak usah sanggup, yang insyaallah disediakan orang ketang mung wedang bening itu, jangan harap sing angel-angel. Kita mencari pahala untuk mencari yang lain-lain. Tapi ya biasanya sih ya, kita dimudahkan oleh Allah untuk perkara-perkara seperti ini. Kemarin ada 5 penyebab daripada kita mendapatkan siksa kubur yang harus senantiasa kita berusaha hindari sedemikian rupa. Yang paling besar, yang paling besar adalah kekafiran dan kesyirikan. Ini berarti berlaku untuk orang di luar Islam atau orang yang dicap oleh Allah sebagai orang non-Islam. Karena barangkali ada yang KTP-nya Islam tapi masuk kepada kafir ataupun syirik. Ini permasalahan, ya. Permasalahan. Orang Islam, orang yang mengaku muslim di dunia, akan tetapi oleh Allah tabaraka wa taala dihukumi kafir atau musyrik. Kita tidak bisa menghukumi seorang sebagai kamu kafir, kamu musyrik, tidak bisa. Kita hanya bisa menyampaikan kabar dari Rasulullah. Ya, Rasulullah bersabda, salah satu contoh yang paling mudah. Batas antara orang kafir dan orang Islam adalah sholatnya. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, dia telah kafir. Paham gak? Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, siapapun dia, kafir. Sudah tidak dihukumi Islam dan sudah tidak berlaku hukum-hukum Islam kepadanya. Termasuk di dalamnya hukum-hukum yang lain. Misalnya ya hukum waris, ya. Tidaklah seorang muslim seorang kafir mewarisi seorang muslim, tidak. Itu di mata Allah. Kalau di dunia sih mungkin bisa di Lombok. Gini betul. Itu. Kalau di mata Allah sudah tidak berlaku. Yang kedua, tidak bisa lagi menjadi wali nikah. Misalnya ada seorang ayah yang tidak pernah sholat, anak putrinya adalah seorang muslim. Ya, walaupun dia wali langsung, tidak punya hak, hilang haknya. Kalau dia tidak pernah menjalankan sholat selama hidupnya. Kemarin ada pertanyaan seperti itu di kajian, grup kajian ibu-ibu. Ya. Harus kita pahami bersama-sama pentingnya. Di mata Allah ini hukum ini luar biasa adil, seadil-adilnya. Seorang anak yang muslimah tidak boleh di nikah kok menggunakan wali, walaupun dia ayahnya sendiri yang tidak pernah sholat. Contoh, dia sudah dihukumi kafir oleh Allah. Makanya ketika yang bersangkutan tahu, kalau dia sudah punya pengetahuan tentang Islam tersebut, ya wajib dia untuk mencari ya walinya itu yang dekat, itu yang minimal sholat. Kalau dari keluarga yang terdekat tidak ada, mending wali hakim, itu lebih sah. Artinya dari KUA. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, agar supaya berhati-hati. Orang bisa saja terjerumus kepada kekafiran dan kesyirikan. Walaupun
labelnya klambine, ya, klambine ustadz, klambine kiai, klambine ulama, bisa di mata Allah dia masuk ke dalam golongan kafir dan syirik. Eta termasuk ya kita. Kalau kita lelah, kalau kita lalai, ya bisa saja. Karena syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah sampai sebelum dia tobat, ya. Kalau sampai mati dia tidak tobat, tidak akan diampuni. Jamaah rahimakumullah, ini harus kita senantiasa sadari, ya. Makanya kita berusaha agar diri kita, orang-orang terdekat kita adalah senantiasa menjadi rencana mau ditambah tapi urung koper. Yang di luar dimatikan saja. Nur, kok, Marco. Powernya kok, power yang di luar. Wis, wis. Iya. Ya memang seperti ini kehidupan dunia, terbasuki mawa. Kalau mau seperti ini ternyata listriknya kurang kuat, ya. Listriknya kurang kuat, ya kudu nambah daya ya nambah. Itu seperti itu. Hanya dengan sudah pintar semuanya. Saya sebenarnya malu untuk senantiasa woro-woro, ya. Hanya dengan sudah tahu sendiri, ya saya mau kalaupun tidak ada ya saya cari sendiri. Sudah biasa itu, ya hanya dengan ya monggo lah, monggo. Ayatnya sudah sangat banyak. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati yaumul la bai'un fihi wala khullatun. Ya, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang antum punya semuanya sebelum datang hari di mana apa? Tidak ada perniagaan, tidak ada sahabat-sahabatan ini. Eta. Memang seperti ini keadaannya. Agar supaya kita semuanya berusaha untuk menjadi yang terbaik. InsyaAllah, ya, apapun yang kita laksanakan, mudah-mudahan ya itu tadi menjadi mungkin penerang nanti kita pada saat kita berada di alam barzah. Karena sedekah kita itu adalah kata Rasulullah as-sadaqatu an-nur, cahaya sebagai penerang, ya, peristirahatan kita nanti di alam kubur, membuat kubur-kubur kita nanti diluaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita kembali ke materi. Yang kedua, kemarin sudah kami sampaikan, yaitu kemunafikan. Ya, apa yang diucapkan dengan yang di hati berbeda. Apa yang diucapkan di lisan tidak sama dengan yang di hati. Mengatakan amantu billah, akan tetapi dia sebenarnya tidak beriman. Allah sudah banyak menyinggung tentang orang-orang munafik ini. Wa minan nasim may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum
bimu'minin. Di antara orang-orang ada yang berkata, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir. Akan tapi dibantah oleh Allah, wa mahum bimu'minin. Sejatinya mereka tidak beriman, mereka cuma ngomong tok omdo cara wong siki, omong doang. Itu. Mereka berusaha dengan perkataannya tersebut menipu manusia agar dikira sebagai orang yang beriman. Akan tetapi pada hakikatnya mereka tidak menipu siapa-siapa. Mereka menipu diri sendiri. Ini sangat-sangat disayangkan. Eta. Kita semuanya kita jauhi sifat-sifat kemunafikan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita beribadah itu karena kepengin menutupi sesuatu. Agar senantiasa kita beribadah ini ikhlas. Apapun ibadah kita, apapun bentuk peribadatan kita, hindarkan ya daripada kemunafikan. Karena hal ini nanti akan berat di alam barzah. Ya kita tahu kita akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, diantaranya pertanyaannya adalah siapa Tuhanmu, siapa agamamu, dan siapa nabimu, dan dari mana kamu mendapatkan pengetahuan ini. Kalau orang yang tulus ketika beriman atau beramal di sewaktu dia hidup, dia akan mudah menjawab pertanyaan. Akan tetapi ketika orang-orang munafik, ketika ditanya dari mana dia mendapatkan ajaran tersebut, dia tidak bisa menjawabnya. Sudah barang tentu dia akan dihimpit di dalam kuburnya. Tuh. Yang nomor 3 adalah bagi kaum yang muslimin di mata Allah. Kalau tadi kafir, musyrik dan munafik. Kafir, musyrik di luar Islam. Munafik itu adalah innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Nanti apa artinya? Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasaring neraka. Berarti sengisore wong kafir. Berbahaya ini. Ya. Ya orang-orang munafik ya itu wong kafir genah sih. Kafir genah. Tapi wong munafik ya orang genah. Ya, ketone Islam akan tetapi jebulane memusuhi Islam. Musuh dalam selimut, bahasa pribahasa kita. Sehingga Allah mengatakan orang-orang munafik nanti tempatnya di dasar neraka sebagai bahan bakarnya neraka. Eta. Nah ini tadi azab kuburnya luar biasa berat. Kalau orang kafir dan munafik setiap hari diberi azab kubur, ditampakkan neraka pagi dan siang. Panasnya masuk ke dalam kuburnya, dihimpit di dalam kuburnya. Sampai hari kiamat, setiap hari. Padahal kayak Fir'aun turunnya kawit kapan? Fir'aunnya Nabi Musa itu meninggalnya kapan? Ada yang tahu? Wis pirang tahun jajal, ada yang ngerti apa? Kira-kira. Ya, sekarang kan umur bulan Masehi, tahun Masehi berapa? 2020 gitu. Itu kalau orang Masehi, penanggalan Masehi itu ngitungnya semenjak Nabi Isa lahir. Berarti Nabi Isa lahir sampai sekarang itu 2020. Sedangkan jarak antara Nabi Isa dengan Musa itu kurang lebih sekitar 500 atau 700 tahun. Berarti Fir'aun matine wis 2700 tahun. Ya, tidur selama 2700 tahun bendina disiksa dalam kuburnya. Itu Fir'aun dan bala tentaranya, disebabkan kekafiran dan kesyirikan. Itu.
Berbeda dengan kaum muslimin. Ya, bagi yang tidak hati-hati, kemarin sudah kami sampaikan, gara-gara pipis ya, ketone sepele, gara-gara mengadu domba. Gara-gara mengadu domba. Gara-gara tidak menjaga kesucian dirinya, dia akan diazab di alam kubur, tapi tidak selamanya. Itu keuntungan kaum muslimin, ya, di dalam kuburnya. Ada kaum muslimin semuanya, kata Rasulullah, itu akan dihimpit, hanya nanti akan diringankan oleh Allah, ya, termasuk di dalamnya kita tergantung daripada apa yang kita bawa, bekal apa yang kita bawa dalam kehidupan dunia ini. Yang berikutnya adalah ghibah. Ghibah, ngerasani keburukan orang. Ya, ini semuanya adalah dosa-dosa yang kadang kita tidak sadar. Gila betul? Iya, ngomongnya kadang-kadang kan pinter, setan itu pinter, ya. Ngomongi keburukan orang maring satu orang. Si fulan begini. Kok aja ngomong sapa-sapa ya? Itu biasanya seperti itu, gila betul? Kalau kita sudah hibah, kayak kok rahasia nggak kotok kayak. Katanya rahasia disampaikan ke orang. Yang namanya orang ketika sudah namanya hibah ini penyakit menular. Ya, kalau sudah, makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib sesama muslim di dunia, dia akan ditutupi oleh Allah aibnya di akhirat. Barang siapa yang suka membuka aib sesama muslim sewaktu di dunia, besok di akhirat akan dibuka aibnya oleh Allah. Ketika kita punya saudara punya aib, itu anggap aib itu punya sendiri, jangan diwer-wer ke orang lain. Celaka bagi orang yang suka cerita kok keburukannya sendiri, celaka. Berarti wis ora duwe isin. Kalau kita punya dosa diumpetin, aja ditop, aja diwer-wer, nyonggemen kayak gini. Mau ora diwer-wer bae wis keton nggih. Ya. Hibah ini sesuatu yang sangat keji, diibaratkan oleh Allah sebagai seperti orang yang makan bangkai saudaranya yang mati. Sangat menjijikan. Ya. Dosanya sudah barang tentu tergantung seberapa besar hibahnya. Kalau dia berpengaruh hibahnya mungkin hanya satu orang, ya berbeda. Kalau hibahnya di mimbar seperti ini, menceritakan keburukan orang, atau mungkin di dunia internet, itu lebih parah lagi. Kita menceritakan keburukan orang di media sosial misalnya, itu sangat besar dosanya. Usahakan ketika kita kita tahu aib dari saudara kita, kita tutupi sebisa mungkin. Jangan malah di wer. Ini bimbingan ya agama Islam seperti itu. Tapi pada kenyataannya manusia masa sekarang ini ya, apalagi ngermangsa pemilu atau kampanye ya. Masing-masing calon itu berusaha untuk mencari keburukan musuhnya. Ini semuanya sangat jauh dari agama kita. Yang berikutnya adalah nihayah, kemarin juga sudah kami sampaikan ya.
nihaya, yaitu meratapi jenazah. Ini semuanya yang menjadikan kita mendapat sebab kubur. Tadi nomor 3, 4, 5 itu adalah untuk kita kaum muslimin sing bendina insyaallah salat. Itu yang berarti secara mudahnya adalah di mata Allah ketika kita ya orang ketang salat tapi mau kayak ngapa. Okay. Tapi yang penting sholat itu berarti masih dihukumi oleh Allah sebagai muslim. Tapi kalau sudah orang sholat acan ya sudah dihukumi kafir oleh Allah. Walaupun kita tidak boleh ya kok kafir. Kalau bisa kita nasihati. Ini mengulangi saja agar supaya lebih jelas. Terus yang berikutnya adalah macam-macamnya sekarang. Yang pertama adalah diberikan kepada neraka jahanam. Ini seperti yang dialami oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Ini yang sudah kita sampaikan. Di antara bentuk azab kubur, ya ketika nanti kita diberi pertanyaan oleh Allah, barang siapa yang menjawab dengan benar maka akan ditampakkan apa yang menjadi gambaran masa depannya, mau di surga atau di neraka. Kalau di surga ya ditampakkan surga, dibukakan angin surga. Kalau yang di kedepannya masuk neraka akan dibukakan pintu neraka, akan diperlihatkan kepada dia gambaran neraka. Kayak besok kok kayak itu tadi cerita Raja Fir'aun sudah 2700 tahun setiap hari seperti itu. Ping bindo sedina esok karo sore. Ini surat Kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepada mereka neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu hingga Allah Azza wa Jalla membangkitkanmu pada hari kiamat. Nih, seperti saya sampaikan, ya. Ketika kita sudah masuk alam barzah, sudah mendapatkan fitnah ujian dari Allah, lulus atau tidak. Kalau lulus, ya itu tadi. Dan waktunya Wallahu a'lam akan terasa mungkin sangat lama bagi orang-orang yang banyak berdosa. Tapi insya Allah ketika kita tidak banyak berdosa, seperti hadis yang telah lalu, ketika di alam barzah itu tidurnya nyenyak kayak dene turunnya pengantin anyar. Ibaratnya seperti itu, tidak terasa. Tapi ketika kita banyak berdosa, walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, tetapi banyak mengadu domba, banyak menghibai tetangganya, banyak berbuat kemaksiatan, ini terasakan lama. Di antara siksa yang paling umum terjadi, siksa dan nikmat kubur yang terjadi adalah ditampakkan tempat tinggalnya, baik itu penghuni sorga maupun penghuni neraka. Kalau calon penghuni neraka berarti ditampakkan neraka pagi dan sore. Kalau calon penghuni surga, dia akan ditampakkan surga pagi dan sore. Nih. Yang kedua adalah dipukul dengan palu dan besi. Dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang kafir dan munafik itu ditanya tentang
pertanyaan yang 3 kepada orang kafir dan munafik seperti yang sudah kami singgung, ya. Apa jawabanmu tentang orang ini Rasulullah? Maksudnya dia mengatakan, aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Ini jawaban orang munafik. Jawaban orang munafik karena dia beragamanya melu-melu, tidak dari hati. Sehingga ketika dia ditanya tentang Rasulullah, aku orang ngerti lah. Anu ganu nyongkur melu-melu tok, jerekai kayak kia. Melu tidak dengan keyakinan, tidak dengan ilmu. Maka malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak membaca? Orang gelem sinau. Kepriwara ngerti, gampang domai nang malaikat. Orang mung domai karo kata-kata, tapi dipukul yang dalam bahasa Arab dengan bizaba, mayadribu bimiktorik, ya, bimitrok, ya, min hadid baina udunai, dengan palu terbuat dari besi. Yudrobu dipukul bimitrok dengan palu min hadid dari besi, atau dalam hadis yang lain namanya mirzabah, tepat di wajahnya. Lalu dia menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Kalau sekiranya kemarin kita sudah sampaikan, ya, Rasulullah bisa mendengar, itu khusus Rasulullah, karena Rasulullah itu kadang oleh Allah diberi hal-hal yang gaib, diberitahu, tapi tidak berlaku untuk manusia yang lain, ya. Kalau kita mungkin mendengar azab yang lama aja, azab kubur, ya, mungkin kabar beriman, ya. Apa seperti itu? Belum tentu. Itu karena walaupun, ya, umat-umat terdahulu sudah diberikan ayat-ayat dari Allah, mukjizat-mukjizat dari Allah, pada kenyataannya banyak di antara mereka yang tetap tidak beriman, gitu. Di antara bentuk azab kubur adalah dipukul dengan mirzabah dari palu dari besi, wajahnya remuk. Ini berlaku kalau kita, ya, tidak bisa menjawab pertanyaan di dalam kubur. Alah, kecil lah. Itu jawaban biasanya orang yang ngeyel itu. Saya yang baik jawabnya. Yang berikutnya adalah disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan dan didatangi teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya. Pada hadis yang panjang yang sudah kita bahas, ya, ketika sudah selesai diberi pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia disuruh tidur. Lalu didatangi oleh, kalau dari manusia yang muslimin yang baik, dia ditemani oleh seorang pemuda yang wajahnya bersih dan harum. Ketika ditanya, siapa antum? Ya, dia menjawab, aku adalah amalanmu. Berwujud sosok pemuda yang gagah, berbau harum dan nyenengaken. Itu kalau kita amalannya solih sewaktu fid dunya. Akan tetapi, ya, ketika kita tidak seperti itu, kebalikannya, akan didatangi, akan ditemani oleh teman yang buruk wajahnya dan baunya busuk sebusuk-busuknya.
Itu gambaran daripada amal-amal kita sewaktu di dunia. Kalau amalannya banyak yang baik, maka temannya berwajah bagus dan baunya harum. Akan tetapi ketika sewaktu di dunia amalannya buruk, maka yang menjadi teman adalah teman yang berwajah buruk dan berbau busuk. Dalam lanjutan hadis yang panjang, Rasulullah bersabda, gelarkanlah untuknya atas alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka. Maka panas dan uap panasnya mengenainya, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berimpitan. Ini yang pertama, ya, kuburannya disempitkan benar-benar. Kalau panjenengan buka, ya belum tentu panjenengan bisa mendapati. Itu. Tapi ini akidah yang harus kita percayai, harus kita imani. Orang-orang yang kafir, syirik dan munafik, itu di dalam kuburnya dibukakan sebuah pintu neraka. Semrongongnya panasnya kayak mungkin gerpanjangan lagi opong batang kayak seleng diarahkan ke kuburannya. Kuburannya dihimpitkan sehingga tulang-tulangnya berhimpitan. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Kayak apa? Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalanmu yang jelek. Maka dia berkata, wahai Rabb, jangan engkau datangkan hari kiamat. Artinya apa? Ya, orang ini tidak mau. Sudah tahu nang kuburan kayak kiamat pasti akan mlebu neraka. Sehingga tidak mau cepet-cepet ada hari neraka. Kepenginnya dibaliknya maring dunia. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kenapa ya Allah tidak engkau beri tangguh saya sehingga saya bisa beramal solih? Kalau sudah mati sudah tidak mungkin. Yang berikutnya, dirobek-robek mulutnya, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, dipecah kepalanya di atas batu. Ada pula yang disiksa di sungai darah. Bila mau keluar dari sungai itu, dilempari batu pada mulutnya. Ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ya. Rasulullah SAW berkata kepada Jibril dan Mikail sebagaimana dalam sebuah hadis yang sangat panjang tentang Isra Mi'raj. Intinya Rasulullah melihat ada orang-orang yang sedang dirobek-robek mulutnya. Ada yang dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar. Ada yang kepalanya dipecah di atas batu. Ada pula yang disiksa di sungai darah. Bila mau keluar sungai itu dilempari batu pada mulutnya. Ini sebabnya kenapa? Ditanyakan kepada Jibril dan Mikail. Beritahukanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Keduanya menjawab, adapun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya, dia adalah seorang pendusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan tersebut dinukil darinya sampai tersebar luas. Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Ini berhati-hati. Dusta,
ya panjenengan ngelombo kuwi disebarluaskan sehingga banyak orang mengikuti. Ini ganjarannya di alam kubur. Ya. Ngelombo ngajak-ngajak ke wong kon ngelombo. Ini berarti dusta di atas dusta. Sama saja kalau kita mengajarkan sesuatu yang salah. Nih, berdusta. Apalagi berdusta atas nama agama, lebih berat lagi. Yang berikutnya, adapun orang yang kau lihat dipecah kepalanya, dia adalah orang yang telah Allah ajari Al-Quran, namun dia tidur malam, tidak bangun dan sholat malam, dan pada siang hari pun dia tidak mengamalkannya, maka dia disiksa dengan siksaan itu hingga hari kiamat. Nah ini kita mungkin masih mandan marasi karena kita jarang, mungkin saya sendiri, saya tidak mengatakan siapa ya, kita sholat malamnya sing paling sering yang karena bulan Ramadan, agar di luar bulan puasa rutin nggih jenengan ta? Ya kalau rutin alhamdulillah. Kalau tidak rutin ini ingat hadis Rasulullah. Ya, wis ngerti janjane salat malam pahalane luar biasa. Akan tetapi ya kita ya berusaha masing-masing diri kita di luar bulan Ramadan ya rakatan berapa rakaat ya, orang kadang mendahulukan, mengawalkan salat witir sebelum tidur daripada tidak sama sekali gitu. Karena diperbolehkan sebelum tidur panjenengan salat witir 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat atau 5 rakaat. Itu kalau syukur ketika bangun ya sudah tinggal ditambahi salat tahajud, tidak dengan witir lagi. Yang berikutnya, adapun yang kau lihat orang yang disiksa di dalam tanur, mereka adalah para penzina. Nih tidak kita bahas ya, penzina di sini kriterianya sangat-sangat luas di dalam agama ini. Ya, kriterianya sangat luas. Tanur itu kayak baskom lah. Ya. Labang baskom dibakar. Itu masih dalam kubur. Sekali lagi, ini bukan di dalam neraka nggih. Neraka lebih hebat. Ini kubur pemanasan. Pemanasan. Ini para penzina dari mulai yang ringan-ringan sampai yang berat-berat. Adapun orang yang kau lihat di sungai darah, dia adalah orang yang makan harta dari hasil ribawi. Ini sudah kemarin kami sampaikan. Ya, makanya hati-hati. Ya, kita usahakan ya tidak berhubungan dengan hasil-hasil riba. Jauhi itu semuanya. Sing utang karo sing ngutangi dosane pada bain, saksinya sama saja, pegawainya pada bain. Kalau tidak mau berhenti, tunggulah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah akan memerangi riba dan pelaku-pelakunya. Silakan ya bersenang-senang di dunia yang tidak berapa lama. Nang dunia saja panjenengan sudah bisa melihat dengan mata. Pelaku-pelaku riba disegerakan siksanya di dunia.
Nanti di alam kubur dia akan apa? Dia apa? Disiksa di sungai darah, melangi nang sungai isinya getih. Setiap mau sampai ke samping dilempari dengan batu, balik maning dilempar dengan batu, balik maning, seperti seterusnya. Itu orang wedi ya, lah wong tau ngaji be ora wedi. Sing artinya sing genah kan menghasilkan utang 1000 nyaure 1200 ya geli sugi. Eta. Ya. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Selamanya sekali lagi yang namanya sistem ribawi itu pasti akan membuat seorang itu sengsara fid dunya wal akhirah. Orang yang terlilit dengan hutang-hutang ribawi, dia sudah menerjunkan dirinya ke dalam lembah kebinasaan. Itu monggo kita usahakan jangan sampai terlibat. Jangan sampai terlibat. Dicabik-cabik ular-ular besar dan ganas. Naudzubillah. Ini siapa? Kata Rasulullah, "Faida ana binisa'in tanhasu ya. Sadiyahunnal khayyatu." Maka orang wanita-wanita yang dicabik-cabik dengan ular-ular yang ganas dan besar, ma balu haula'i, apa urusan mereka, kenapa mereka dicabik-cabik oleh ular-ular yang besar dan ganas? Allawati yamna'na awladahunna albalahunna, ya, itu wanita-wanita yang tidak mau menyusui putri-putrinya dengan tidak beralasan yang dibenarkan syariat. Ada ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Sebabnya apa? Susune mbok kendor jerek ora saksi. Sehingga orang gelem nyusui anaknya, mending anaknya disai susu sapi, jadi anak sapi itu, anak wong. Itu. Di alam kuburnya seperti ini nanti, ya. Para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Kalau memang ada alasan yang dibenarkan secara syar'i, misalnya mengganggu kesehatan, itu diperbolehkan dia menyusui, nggak apa-apa. Tapi kalau alasannya seperti tadi, saya tidak mau nyusui, ngosi susune nyong dari elek, mau dari kendor, itu nanti di alam kubur akan menghadapi ular-ular besar dan ganas yang akan mencabik-cabik dirinya. Nah itu insyaallah dikitasi wonten-wonten nggih insyaallah. Tapi kalau di kota-kota besar sangat banyak ya wanita-wanita yang menolak untuk menyusui anaknya sendiri. Makanya anak-anak di kota-kota besar ya seperti yang terjadi hari-hari ini, anak-anak nuntut maring biung atau maring rahma, itu mungkin ya diantaranya gara-gara seperti ini. Si anak zaman bayi diwenehi susu sapi itu susune biung ya. Ya. Jamaah rahimakumullah, itu diantaranya ya ada satu lagi tidak saya tulis ini. Diantaranya adalah ada orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Diantaranya, tapi tidak, saya lupa tidak mencantumkan di sini apa ada ya hadisnya. Tidak saya cantumkan.
Yang terakhir nomor 6 itu ada, yaitu orang-orang yang suka mengadu domba dan sebagainya itu, ya, yang suka hibah, itu di dalam kuburnya nanti bentuk azabnya adalah dia akan diberi oleh Allah kuku yang panjang. Dia akan senantiasa merobek-robek mukanya sendiri. Nah, itu bentuk azab kubur bagi orang-orang yang suka mengadu domba dan melakukan ghibah, menceritakan keburukan sesama muslim, menyebarluaskan keburukan sesama muslim. Ini nanti di alam kubur dia akan diazab dengan bentuk siksaan yang seperti itu. Itu jamaah rahimakumullah, keadaan alam kubur dari mulai awal sampai akhir itu seperti itu. Dan kita nanti berada di alam kubur sampai tiupan sasangkala yang pertama, yaitu hari kiamat. Nanti ada 2 kali tiupan sasangkala. Sasangkala itu gambarnya trompet lah ya. Trompetnya kayak apa, monine kayak apa, aja tak konyong orang ngerti. Itu ya, di bentuknya seperti apa? Seperti namanya sangkala ditiupkan oleh malaikat peniup trompet. Itu. Yang pertama untuk tanda kehancuran alam dunia, bumi, langit dan seisinya. Yang kedua adalah untuk membangkitkan manusia dari alam kubur. Itu. Kita akan berada di alam kubur sampai hari kiamat. Apa yang akan terjadi di alam kubur, apa yang menimpa kita, itu seperti itu gambarannya. Ya tergantung kita, Bob. Arep kepriwe, arep seperti apa di alam kubur, tergantung kita hari ini. Monggo panjenengan sama-sama menyiapkan diri. Kita sama-sama menyiapkan diri. Angger kepengen dibatiri sing gagah, sing wangi, ya banyak-banyak amal. Tapi kalau tidak, ya semuanya sudah jelas gambarannya. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri. Itu saja materinya, ya. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita, bisa semakin memotivasi kita untuk bersegera beramal solih, agar supaya kita selamat, ya, dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min ngadabi jahannam wa min ngadabil kubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini senantiasa kita panjatkan kepada Allah dengan benar-benar diresapi sebelum salam, sebelum membaca doa yang lain. Panjenengan baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, meminta dari berlindung pada Allah, berlindung pada Allah dari siksa jahanam, azab kubur, cobaan selagi hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Ini sebelum itu atau sesudah itu panjenengan boleh dengan doa-doa yang lain. Itu saja materinya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada Pak Yanto? Bagaimana Pak? Pada bulan lalu kan anaknya meninggal ya. Meninggalin anak 2. Kalau nangis itu jadi nenek ikut itu nangis. Itu siapanya? neneknya. Oh. Termasuk meratapi Pak. Iya. Oke. Pertanyaan dari Pak Yanto itu, dia punya anak sudah meninggal, 2 anak, berarti putune loro. Pertanyaannya, ketika si putu kayak menangis, jadi biungnya atau istrinya Pak Yanto ikut menangis, itu yang apakah termasuk meratap atau bukan? Kira-kira meratap atau bukan?
Bukan, insya Allah itu masih manusiawi. Ya kadang jangankan si dalam putu, dalam nang TV wong nangis, di baru nangis kadang. Ngene apa nggih ibu-ibu? Apa maning si putu dewek nangis. Ya saya juga misalkan punya anak kok nangis, ikut nangis. Itu insya Allah manusiawi. Ya bukan termasuk merata. Itu dan ajarkan kepada keluarga untuk bolehnya menangis, ya boleh berduka, tapi tidak boleh meratap. Artinya dengan kelakuan-kelakuan yang di luar sesuatu yang biasa kita laksanakan. Ya kalau hanya menangis, meneteskan air mata, ya manusiawi insyaallah. Rasulullah sendiri nangis. Ya, ketika beliau ditinggal oleh anak-anaknya. Ya itu saja, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.